Lo pernah denger nggak sih tentang TOGAF? Nah, kalau lo kerja di bidang IT, arsitektur, atau transformasi digital, pasti udah nggak asing sama yang satu ini. Tapi, buat yang masih baru denger, tenang aja, gue bakal ngejelasin TOGAF dengan bahasa santai ala Jakarta, kayak lagi nongkrong bareng temen tongkrongan lo. TOGAF itu sebenarnya singkatan dari The Open Group Architecture Framework. Dari namanya aja udah kelihatan ya. Ini framework alias kerangka kerja yang bantu organisasi buat nyusun, rancang, dan kelola arsitektur enterprise-nya supaya sejalan sama tujuan bisnis mereka. Nah, yang pakai TOGAF biasanya perusahaan-perusahaan keuangan gede, jasa konsultasi IT, atau tim arsitektur yang lagi ngerombak sistem teknologi di perusahaannya. Pokoknya, kalau ada proyek transformasi IT skala besar, udah hampir pasti TOGAF nongol di situ. Sekarang lo pasti mikir, buat apa sih pakai TOGAF? Nah, bayangin aja lo lagi bangun rumah dari nol, tapi lo nggak ada blueprintnya, semua serba asal. Pasti kacau kan? TOGAF itu kayak arsitek yang pastiin pondasi, struktur, sampai desain ruangan semua nyambung, nggak tabrakan dan efisien. Artinya, semua investasi IT nggak sia-sia. Dan solusi yang lo bikin bener-bener menyokong kebutuhan bisnis jangka panjang. Kalau lo baru banget sama TOGAF, tenang aja. Soalnya framework ini punya 4 domain utama yang gampang diingat. Pertama ada business architecture alias domain bisnis. Ini ngebahas proses, goal, sampai struktur organisasi supaya teknologi tuh bener-bener bikin kerjaan orang-orang makin gampang, efisien, dan anti mubazir. Kedua, ada application architecture. Di bagian ini, TOGAF ngebantu lo desain berbagai aplikasi yang dipakai organisasi, mulai dari hubungan antar aplikasi sampai alur datanya. Ketiga, data architecture. Domain yang fokus ke pengelolaan semua jenis data, dari cara simpen, akses, dan prosesnya. Data itu ibarat bahan bakar mobil. Kalau kacau, ya jalanannya juga seret. Terakhir ada technology architecture, yang ngebahas semua infrastruktur mulai dari server, jaringan, sampai security. Tanpa domain ini, semua aplikasi dan data tadi nggak bakal bisa jalan bareng. TOGAF ini nggak jalan sendirian, bro. Dia punya saudara kayak Cobit sama ITIL. Cobit itu fokus di tata kelola IT. Gimana perusahaan ngatur, ngecek, dan ngejaga kualitas layanan IT biar sesuai target. Sementara ITIL lebih ngebahas best practice buat manajemen layanan IT, kayak service desk, incident management, dan lain-lain. Jadi kalau TOGAF itu blueprint dan framework desainnya, Cobit ngasih aturan mainnya, dan ITIL nentuin standar pelayanannya. Dipakai barengan, semua jadi super solid. Kira-kira apa yang lo dapet kalau belajar TOGAF? Bayangin, lo bisa jadi problem solver utama buat perusahaan, paham big picture bisnis, dan jadi jembatan antara tim IT sama stakeholder bisnis. Semua keputusan IT jadi lebih terarah. Nggak cuma mikirin teknologi keren, tapi juga impact-nya ke masa depan bisnis. Plus, insight yang lo dapet bisa bikin lo makin dipercaya. Bahkan peluang karir lo makin kebuka lebar karena ngerti seluk-beluk enterprise architecture. Jadi, kalau lo kerja di dunia IT atau mau naikin level pemahaman tentang arsitektur IT, ngulik TOGAF itu udah kayak investasi masa depan. Lo bakal ngerti cara bikin perusahaan tetap relevan dan adaptif di tengah perubahan teknologi yang super cepet ini. Kalau lo punya pendapat, pertanyaan, atau pengalaman seputar TOGAF, COBIT, atau ITIL, jangan sungkan buat share di kolom komentar ya. Gue seneng banget baca insight dari lo semua. Jangan lupa juga buat like kalau video ini ngebantu, dan subscribe buat dapetin konten menarik seputar dunia IT lainnya. Sampai jumpa di obrolan selanjutnya. Jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian dari perubahan digital bareng-bareng.